Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadana dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Dosen pengampu Ibu Dr. Andes Insinyur Ida Rosada MSI. Mata kuliah Gizi Pangan Pertanian. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek lapang, di mana saya akan mewawancarai satu orang petani sebagai responden saya, yaitu Ibu Dayanti. Kuesioner praktek lapang, identitas pola konsumsi pangan keluarga petani. Identitas responden, umur responden 26 tahun, pendidikan sarjana, nama kepala keluarga Ilham, umur kepala keluarga 26 tahun, pendidikan kepala keluarga SMA, pekerjaan pokok kepala keluarga swasta, pekerjaan sampingan kepala keluarga tidak ada, pendapatan rumah tangga. Identitas anggota keluarga, nama anggota keluarga suami Ilham, deskripsi pola konsumsi pangan anggota keluarga. Di mana di sini kita sebagai ibu rumah tangga memasak dalam satu hari itu biasanya 1 liter. Di mana pada waktu pagi kita mengkonsumsi nasi sebanyak 1/4 dan sayur secukupnya, ikan. Nah, sedangkan di waktu siang kita memakan nasi 1/4, tempe sebanyak 15 potong dadu. Sedangkan di waktu sore kita makan telur, nasinya yaitu 1/4 dan satu butir telur. Sedangkan di waktu malam kadang kita memakan seporsi dalam berindividu keluarga. Stabilitas ketersediaan pangan. Apakah anak-anak atau anggota keluarga Anda mempunyai kebiasaan makan pagi? Ya, Jika iya, mengapa? karena untuk menambah energi pada manusia. Jenis makanan apa yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu? Nasi, sayur, tempe, ikan. Berapa kali makan makanan pokok dalam sehari? 3 kali sehari. Jika tidak, anak-anak atau anggota keluarga Anda utamakan makan makanan dengan kuat pada jam makan. Apakah Anda sering makan secara bersama-sama dengan semua anggota keluarga Anda di rumah? Di waktu anggota keluarga berbeda-beda waktu laparnya dan aktivitasnya juga berbeda-beda. Apakah anak Anda punya kebiasaan jajan? Ya, Jenis makanan apa yang sering dikonsumsi? biasanya bakso, cemilan. Akses memperoleh pangan. Apakah rumah tangga memiliki lahan sendiri? Ya, bisa kita lihat sendiri. Jika rumah tangga memiliki lahan sendiri, jenis komoditi apa yang diusahakan? Padi. Jika rumah tangga tidak memiliki lahan sendiri, dari mana mendapatkan bahan pangan? Bisa membeli. Apakah rumah tangga memiliki cadangan pangan agar ketersediaan rumah tangga dapat berlangsung? Ya, Jika tidak, upaya apa yang dilakukan sehingga rumah tangga tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumsi anggota keluarga? menyimpan banyak bahan makanan untuk keperluan jangka waktu panjang. Jika anggota rumah tangga ingin mendapatkan bahan pangan, di mana membeli? Biasanya di pasar. Apakah Ibu sering melakukan variasi atau diversifikasi menu sehari-hari? Ya, tempe, tahu, Apakah ada kebiasaan di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga Ibu saling membeli atau bertukar bahan pangan? ya, Jika ya, apakah bahan pangan tersebut sudah diolah? ya, siap dikonsumsi. Makanan apa yang siap dikonsumsi? Ikan dan sayuran. Sebutkan jenis pangan yang sering Ibu pertukarkan. Ikan dan sayuran. Itulah tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Dayanti. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dayanti yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara berdasarkan kuesioner oleh responden saya. Kuesioner praktik lapang, identitas pola konsumsi pangan keluarga petani. Nama responden Ibu Dayanti. Alamat Timur. Nama mahasiswa Rahmadana. Hari tanggal wawancara tanggal 29 April
Dayanti salah satu ibu rumah tangga. Zulkifli adalah salah satu anak dari Ibu Dayanti dan Bapak Ilham. Jenis pangan yang dikonsumsi oleh keluarga Ibu Dayanti yaitu nasi, sayur, ikan, dan tempe. Jumlah banyaknya itu 1/4 secukupnya, 2 iris, 1/4 ditambah 15 potong dadu. Siang, nasi, telur, dan lain sebagainya. Sore, nasi, telur, ayam, dan sebagainya. Jumlah banyaknya 1/4. Malam, jenis pangan yang dikonsumsi yaitu bakso, mie, dan roti. Jumlah banyaknya itu 1 porsi mie bisa ketersediaan pangan. Anggota keluarga dan anak-anak Ibu Dayanti mempunyai kebiasaan makan pagi. Jenis makanan yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu yaitu nasi, sayur, ikan, tempe, dan tahu. Dalam setiap makan, anak-anak dan keluarga Ibu Dayanti merasa cukup dengan apa yang Ibu Dayanti siapkan di rumah. Anak-anak dan anggota keluarga Ibu Dayanti diutamakan makan pagi karena makan pagi dapat menambah stamina dan energi. Ibu Dayanti dan keluarganya berbeda-beda pola makannya karena aktivitas anggota keluarga Ibu Dayanti tidak sama semua. Anak Ibu Dayanti memiliki kebiasaan jajan, di mana kebiasaan jajannya biasa bakso dan cemilan. Ibu Dayanti salah satu ibu rumah tangga yang memiliki lahan sendiri. Di mana rumah tangga Ibu Dayanti memiliki lahan sendiri, komoditinya yang dia usahakan yaitu padi. Setelah tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Dayanti, saya ucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, saya Marti Sufikri dengan stambuk 083-2020-0029. Kali ini saya akan melakukan praktek lapang untuk mata kuliah Gizi Pangan dan Pertanian. Praktek lapang ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur. Adapun tujuan dari praktek lapang ini yaitu untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga petani, untuk mengetahui stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga petani, dan mengetahui akses rumah tangga petani dalam memperoleh pangan. Deskripsi pola konsumsi pangan anggota keluarga, waktu pagi, jenis pangan dan jumlahnya. Nasi 1/4 kg, sayur 1 ikat, ikan 6 ekor. Waktu siang, Nasi 1/2 kg, sayur 1 ikat, ikan 6 ekor. waktu sore, Sore tidak makan. waktu malam, Nasi 1/4 kg, sayur 1 ikat, ikan 6 ekor, tempe 2 papan. apakah anak-anak atau anggota keluarga Anda mempunyai kebiasaan makan pagi atau sarapan? Ya, Jenis makanan apa yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu? ikan dan sayur Berapa kali makan dalam sehari? 3 kali. Apakah dalam setiap makan, anak-anak atau anggota keluarga merasa cukup dengan makanan yang disiapkan di rumah? Iya, Apakah ibu sering makan secara bersama-sama dengan semua anggota keluarga di rumah? tidak, Alasannya, karena memiliki kesibukan masing-masing. apakah anak Anda punya kebiasaan jajan? Iya, Jenis makanan apa yang sering dikonsumsi? makanan ringan dan minuman dingin. Apakah rumah tangga memiliki lahan sendiri? Iya, Jenis komoditi apa yang diusahakan? padi. Apakah rumah tangga memiliki cadangan pangan agar ketersediaan pangan rumah tangga dapat berlangsung? Iya,
Jika anggota rumah tangga ingin mendapatkan bahan pangan, di mana membeli? Di pasar. Apakah ibu sering melakukan variasi menu sehari-hari? Iya. Sebutkan variasinya. Ikan, sayur-sayuran, tahu, tempe, telur, daging ayam. Apakah ada kebiasaan di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga ibu saling memberi atau bertukar bahan pangan? Iya. Apakah bahan pangan tersebut sudah diolah? Belum diolah. Sebutkan jenis pangan yang sering ibu tukarkan. Beras, sayur-sayuran. Adapun hasil kuesioner praktek lapang identifikasi pola konsumsi pangan keluarga petani, studi kasus di Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Nama responden Ibu Sri Lestari, alamat RT 3 RW 4 Dusun Sidotepung 1. Eliminator Wati Fitri, tanggal wawancara Sabtu 1 Mei 2021. Adapun identitas responden yaitu umur responden 40 tahun, pendidikan SMP, nama kepala keluarga Sugeng Sriono, umur kepala keluarga 40 tahun, pendidikan kepala keluarga SMP, pekerjaan pokok kepala keluarga petani, pekerjaan sampingan berternak, pendapatan rumah tangga Rp 15 juta per musim. Adapun identitas anggota keluarga yaitu pertama Sri Lestari, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, pendidikan SMP. Kedua Ais Fajriya, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, pendidikan SD. Yang kedua, deskripsi pola konsumsi pangan anggota keluarga. Waktu pagi jenis pangan nasi banyaknya 1/4 kg, sayur 1 ikat, ikan 6 ekor. Waktu siang jenis pangan nasi 1/2 kg, sayur 1 ikat, ikan 6 ekor. Sore tidak makan. Waktu malam jenis pangan nasi 1/4 kg, sayur 1 ikat, ikan 6 ekor, dan tempe 2 papan. Yang ketiga, stabilitas ketersediaan pangan. Anggota keluarga dari Ibu Sri Lestari mempunyai kebiasaan makan pagi. Jenis makanan yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu yaitu ikan dan sayur. Keluarga dari Ibu Sri Lestari 3 kali makan dalam sehari. Keluarga dari Ibu Sri Lestari merasa cukup dengan makanan yang disiapkan di rumah. Keluarga dari Ibu Sri Lestari tidak sering makan secara bersama-sama dengan semua anggota keluarga di rumah karena memiliki kesibukan masing-masing. Anak dari Ibu Sri Lestari memiliki kebiasaan jajan. Jenis makanan yang sering dikonsumsi adalah makanan ringan dan minuman dingin. Yang keempat, akses memperoleh pangan. Rumah tangga dari Ibu Sri Lestari memiliki lahan sendiri. Jenis komoditi yang diusahakan adalah padi. Rumah tangga Ibu Sri Lestari memiliki cadangan pangan agar ketersediaan pangan rumah tangga dapat berlangsung. Anggota rumah tangga mendapatkan bahan pangan dari membeli di pasar. Ibu Sri Lestari sering melakukan variasi menu sehari-hari. Jenis variasinya yaitu ikan, sayur-sayuran, tahu tempe, dan daging ayam. Di lingkungan keluarga Ibu Sri Lestari memiliki kebiasaan memberi atau bertukar bahan pangan yang belum diolah. Jenis pangannya yaitu beras dan sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuryanti Fitri dari kampus Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, mata kuliah Gizi Pangan dan Pertanian, dengan dosen pengampung Ibu Dr. Insinyur Rosada. Di video kali ini saya akan melakukan wawancara kegiatan praktik lapangan, di mana saya akan mewawancarai satu orang ibu rumah tangga sebagai responden, yaitu Ibu Sartika Dewi. Saya akan mewawancarai satu orang sebagai responden, yaitu
Ibu Dewi Sartika. Tujuan dari praktek ini yaitu untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga petani, mengetahui stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga petani, mengetahui akses rumah tangga petani dalam memperoleh pangan. Stabilitas ketersediaan pangan. Apakah anak-anak atau anggota keluarga Anda mempunyai kebiasaan makan pagi? Ya. Jenis makanan apa yang lebih dari 4 kali konsumsi dalam seminggu? Berapa kali makan atau makan pokok dalam sehari? Iya. Apakah dalam setiap makanan anak-anak atau keluarga merasa cukup? Iya. Anak-anak atau anggota keluarga Anda diutamakan makan dengan puas pada jam makan? Siap. Apakah Anda sering makan secara bersama-sama sama anggota keluarga di rumah? Apakah rumah tangga memiliki lahan sendiri? Kesimpulannya, waktu makan pagi jenis pangan ikan, sayur, nasi jumlah 1 kilo nasi, 2 paket ikan, 1 paket sayur, nasi, ikan, sayur, tempe. Jumlahnya 1 kilo nasi, 1 paket beras, 1 ikan sayur, 4 paket ikan, 2 paket tempe. Sore 3, malam nasi, sayur, ikan, telur, tempe. 1 kilo nasi, 1 ikat sayur, 4 ekor ikan, 2 papan tempe, 5 butir telur. Itu kedalam pangan. Sarapan pagi iya. Jenis makanan yang dikonsumsi dalam 4 kali dalam seminggu nasi, 3 kali makan dalam sehari. Akses memperoleh pangan. Apakah rumah tangga memiliki lahan sendiri? Iya, 9 kali 6. Jika rumah tangga memiliki lahan sendiri, jenis kemeja apa yang diusahakan pagi? Jika rumah tangga memiliki lahan sendiri, dari mana mendapatkan bahan pangan? Membeli. Apakah rumah tangga memiliki cadangan makan agar ketersediaan pangan rumah tangga dapat berlangsung? Iya. Demikianlah praktek yang dapat saya paparkan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.